Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan keempat tahun sidang 2021-2022 di Jakarta pada 12 April 2022. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi atas komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang baik antara DPR RI, pemerintah, dan dukungan penuh dari masyarakat. Menteri Bintang Puspayoga berharap undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual nantinya akan implementatif dan memberikan manfaat, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Hadirnya undang-undang ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Menteri Bintang Puspayoga menyampaikan beberapa terobosan dalam RUU TPKS antara lain pengualifikasian jenis tindak pidana seksual beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan dan tanpa intimidasi, pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, dan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk disahkan menjadi undang-undang. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan anggota DPR RI, hormat atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia serta wujud kemajuan bangsa Indonesia. Undang-undang TPKS adalah hasil kerjasama sekaligus komitmen bersama untuk menegakkan bahwa di Indonesia tidak ada tempat untuk kekerasan seksual. Diharapkan implementasi dari undang-undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Yuk. Menteri PPPA mengatakan langkah-langkah yang akan dilakukan lebih lanjut setelah RUU ini disahkan, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan lintas kementerian atau lembaga, demikian juga dengan pemerintah daerah agar undang-undang ini betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik bagi korban. Perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.